Jadi video ini bakal isi tentang G-Shock. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas kenapa kira-kira G-Shock tuh sangat digemari di komunitas jam tangan. Bahkan nggak cuma komunitas jam tangan di sekitar Indonesia, Asia, dan sebagainya, tapi kayak hampir satu dunia komunitas jam tangan itu demen sama yang namanya G-Shock gitu. Mau orang yang udah punya jam tangan yang mahal banget, yang high class, mau orang yang dari mulai baru mau koleksi jam tangan, rata-rata mereka pasti tahu G-Shock, dan rata-rata juga mereka gemar banget sama G-Shock gitu. Jadi gue bakal bahas kenapa kira-kira orang demen banget sama G-Shock menurut pendapat gue. Jadi sekarang langsung kita mulai nih. Kalau menurut gue, kenapa orang gemar banget sama G-Shock? Menurut gue alasan pertamanya itu harganya yang menurut gue terjangkau banget. G-Shock tuh bisa start dari harga sekitar 600 ribuan malahan. Contohnya jam tangan ini nih. Ini adalah G-Shock DW9052. G-Shock DW9052 harganya start di sekitar 599 ribu kalau nggak salah. Gue inget beli jam tangan ini nggak sampai 650 ribu kalau nggak salah. Dan dengan itu dia ada fiturnya udah compact banget, dapat lampu yang pastinya kan, lampu. Terus ada berbagai macam mode, alarm, timer, stopwatch, dan macam-macam lainnya. Dengan harga sekitar 500-600 ribuan itu, kalian udah bisa mulai untuk mengoleksi jam tangan, start dari jam tangan ini sebagai jam tangan pertama. Jadi nggak perlu duit yang gede-gede banget buat koleksi jam tangan pertama kalian. Kalian tinggal beli G-Shock, dan menurut gua kalian udah bagian dari komunitas jam tangan. Nah, alasan kedua kenapa G-Shock digemari menurut gua adalah variasinya itu banyak banget. Bahkan dari model pertama jam tangan yang satu ini, dia kayak nggak salah ada 3 warna, nggak salah hitam, terus ada yang warna biru, terus ada yang warna apa lagi ya, full black, setahu juga ada deh, yang dialnya negatif ya, negatif display. Itu pun dengan jam tangan di sekitar 600 ribuan, dia ada 3 varian warna, jadi kalian bisa sesuaiin sama selera kalian. Terus jam tangan satu ini G-Shock GA2100, variannya lebih banyak banget malahan kalau gue bilang. Warna hitamnya ada hitam hijau, hitam oranye, hitam putih, hitam, terus hitam biru, banyak banget yang warna hitam. Terus ada juga yang hitam, ada hijaunya, terus ada full warna putih, ada yang full warna bening, ada yang versi steel, ada versi solar, macam-macam pokoknya. Jadi kalian bisa koleksi 1 jam doang, ataupun kalian bisa koleksi jam tangan satu model, variannya banyak. Jadi itu menurut kolektor suatu hal yang asik banget dilakuin. Koleksi satu model doang, tapi variannya banyak. Jadi kalian bisa setiap warna kalian koleksiin gitu. Itu menurut orang asik gitu. Alasan ketiga kenapa G-Shock digemari banget adalah G-Shock itu gampang banget untuk di custom, di modding. Walaupun nggak semua model G-Shock bisa ya, tapi rata-rata G-Shock tuh bisa di custom. Satunya ada model jam tangan ini nih. Ini adalah G-Shock DW5600, satu G-Shock pertama, keluaran pertama ya. Model legendaris juga, tapi dia bisa di modif. Misalnya kalian ganti pakai adapter, terus kalian masukin strap NATO kayak gini nih, ataupun warnanya udah berubah, feel-nya pun udah berubah. Terus ada juga yang jual bezel ya, bezelnya bisa diganti besi, jadi macam-macam warna besinya juga, bisa tambahin bubar, ataupun bahkan kalau kalian mau ekstrim, kalian ganti langsung LCD-nya jadi negatif LCD dan sebagainya. Macam-macam bisa di custom. G-Shock GA2100 juga bisa di custom, ganti strap, bisa ada yang mau pakai apa tuh yang full besi semua sampai kayak mirip AP gitu. Pokoknya itu yang asik dari G-Shock lah. Kalian bisa custom sesuai selera kalian, dan kalian posting di Instagram misalnya, bagi-bagi di komunitas, itu jadi kayak sharing-sharing gitu loh. Nah, masuk ke alasan berikutnya, yaitu komunitasnya. G-Shock setahu gue komunitasnya gede banget, selain Seiko. Terus ya G-Shock tuh komunitasnya gede. Gue sih nggak masuk ke salah satunya ya, tapi banyak komunitas G-Shock ini, dan mereka selalu sharing foto lagi dipakai di tangan, misalnya lagi di kedai kopi atau sebagainya, pakai G-Shock, berenang pakai G-Shock, sepedaan pakai G-Shock dan sebagainya. Pokoknya sharing itu yang asik gitu. Atau bahkan di komunitas tersebut ada orang punya G-Shock yang langka, jadi ada orang pengen juga, jadi barteran dan sebagainya. Pokoknya asik lah. Nah, alasan terakhir yang menurut gue ini penting banget bagi gue, yaitu feel dimana kita ngerasa kalau jam tangan kita itu udah pernah diuji sedemikian rupa. Jadi kalau kebentur itu kalian nggak gitu berasa kayak, aduh ini jam tangan kayak dalamnya bakal rusak dan sebagainya. G-Shock tuh udah diuji. Bahkan kalian mungkin udah pernah lihat video G-Shock waktu itu udah DW5600 yang dilintas pakai truk. Jadi menurut gue udah impresif banget. Setiap jam tangannya diuji harus sedemikian rupa, 200 meter water resistant, dikasih tekanan sedemikian rupa, dibanting, diketok pakai palu.
Ya ada macam-macam lah pokoknya. Pokoknya intinya begitu pakai G-Shock, kalian tahu nih jam tangan nggak gampang rusak lah pokoknya. Susah untuk rusak malah kok gue bilang. Walaupun bisa dirusakin misalnya kayak dibakar dan sebagainya tetap rusak ya kan. Tapi kalau sampai kebakar pun kayak tangan kalian udah hilang duluan kali ya. Ya jadi itulah feeling begitu kalian pakai. Kalian tahu nih jam tangan nggak gampang rusak. Kalian tahu kesiram air dikit nggak bakalan rusak. Kalian tahu kalau bentur tembok itu jam tangannya masih aman gitu loh. Karena ya kalian tau lah, G-Shock punya bezel yang tinggi-tinggi ya, terus bahannya resin, jadi dia kayak ngeserap si force-nya gitu loh, tekanannya dari benturan dan sebagainya. Ya, jadi itulah alasan gue kenapa kira-kira jam tangan G-Shock itu sangat digemarin di komunitas jam tangan. Kira-kira kalian punya G-Shock apa? Kalian tulis ada di kolom komentar. Punya cerita tentang G-Shock apa? Tulis ada di kolom komentar. Jadi itulah alasan dari gue mengapa G-Shock sangat digemari di komunitas jam tangan. Kita bertemu lagi ya di pembahasan jam tangan berikutnya nih.